mengantarkan sebuah barang gitu ya dari pabrik sampai ke customer kayak gitu, semacam begitulah. Nah, di sini biasanya yang melatar belakangi munculnya dari supply chain management yang pertama adalah adanya praktek manajemen logistik tradisional yang bersifat adversarial. Mungkin kalau saya artikan dia hanya bersifat apa ya, mempunyai manfaat untuk beberapa orang saja. Sehingga kalau sekarang itu tidak relevan. Jadi kalau misalnya kita punya perusahaan, nggak mungkin kita hanya punya partner itu A saja, nggak mungkin. Karena kalau kita punya partnernya hanya A saja, begitu partner tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan kita akan macet, semacam kayak gitu. Sehingga kita membutuhkan praktek manajemen yang lebih baik daripada itu. Sehingga terciptanya keunggulan kompetitif gitu ya, yang semakin cepat dengan persaingan yang semakin ketat. Otomatis setiap kita membuat sebuah sebuah bisnis atau apa, pasti persaingan di situ juga banyak. Jadi kita harus sering-sering mengupdate gitu ya, mengupdate bagaimana kita menjalankan bisnis tersebut sehingga dia bisa long time gitu ya. Kemudian lanjut, definisi dari supply chain management. Yang pertama, supply chain sendiri itu adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk. Maksudnya itu bukan menghantarkan itu kayak kita nganu arus gitu ya, tapi kita mengantarkan sebuah produk tersebut ke tangan pemakai akhir atau kita sebut dengan customer. Sehingga di situ muncul istilah supply chain management, di mana istilah tersebut ini digunakan untuk mengendalikan dan mengatur rantai dari pasokan barang tersebut. Nah, perusahaan-perusahaan yang dimaksud di sini termasuk ada supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan mendukung lain seperti jasa logistik dan sebagainya. Oh ya, jasa logistik itu misalnya kalau kita mendistribusikan sebuah barang, kita pakai alat angkutan apa, kayak gitu tuh, semacam kayak begitu ya. Kemudian hal yang harus dikelola dalam supply chain yang pertama ya, ada berapa nih ya? Ini terlihat ya. Hal yang harus dikelola dalam supply chain yang pertama adalah aliran barang, aliran uang, aliran informasi. Saya perlu katakan seperti kemarin kita bersepakat bahwa jika ada yang mati gitu ya, koneksinya mati gitu, mohon segera sekarang punya bukti kalau pernah mengikuti mata kuliah hari ini sehingga absensinya bisa berjalan gitu. Jadi hal yang harus dan aliran informasi. Next-nya diagram supply chain management yang ini, yang pertama ada supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan shopper gitu ya. Shopper ini pasti nanti ke akhirnya customer. Nah di sini produk information finance itu dia bergerak ke arah kanan, tapi dia juga akan berbalik ke arah ke kiri. Kenapa? Karena di situ kalau kita lihat gitu ya, arus barang jasa dan informasi itu pasti berjalan dari produsen ke konsumen atau customer gitu ya. Gambar tersebut juga menggambarkan pergerakan suatu produk dari produsen ke produsen itu dalam artian supplier ke manufaktur dan sebagainya gitu ya. Kemudian diteruskan lagi ke distributor untuk pengiriman. Nah, setelah di distributor ini dia akan mengirimkan ke grosir atau pengecer yang biasanya kita sebut dengan retailer ini lagi. Kemudian dari retailer itu dia mendistribusikan produk ke berbagai toko di mana pelanggan itu bisa dengan mudah mendapatkan suatu produk tersebut. Macam seperti itu. Nah, baik. Itu nanti ya. Keuntungan supply chain management yaitu mengembangkan hubungan dan layanan pelanggan yang lebih baik. Yang pertama pasti keuntungannya. Yang kedua, menciptakan mekanisme pengiriman yang pasti lebih baik untuk produk serta layanan sesuai dengan permintaan dengan penundaan yang minimal. Ini maksudnya
delay ketika kita misalnya nih kita mau beli barang gitu di Shopee gitu ya, kok lama banget. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kalau bisa itu kita itu nggak boleh menunda pengiriman gitu. Jadi kita harus update, kita harus fast respon dan sebagainya kayak gitu. Oke, ini biarin aja ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas dan fungsi bisnis tersebut. Kemudian meminimalkan biaya gudang dan transportasinya. Terus ada lagi meminimalkan biaya langsung dan tidak langsung. Jadi ada mungkin kalau dalam sebuah mendistribusikan itu kita ada namanya biaya langsung dan biaya tidak langsung gitu ya. Jadi biaya langsungnya berapa, terus mungkin biaya tidak langsung itu biaya yang kira-kira datang tiba-tiba, macam kayak gitu. Kemudian membantu dalam mencapai pengiriman produk yang tepat ke tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Sampai salah tempat. Kemudian meningkatkan manajemen inventaris, mendukung keberhasilan pelaksanaan just-in-time stock model gitu ya. Jadi biasanya kalau model atau produk tersebut tuh harus kayak kekinian gitu lah, kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak kekinian kan juga nggak akan laku gitu ya. Kemudian membantu perusahaan dalam beradaptasi dengan tantangan globalisasi, pergolakan ekonomi. Sorry, ini karena aslinya adalah teksnya bahasa Inggris gitu ya, jadi saya translatekan mungkin ini jadi ekonomi pergolakan apa Bu? Maksudnya pergolakan ekonomi ya. Jadi ekonomi itu kan bisa naik dan turun, nah semacam seperti itu. Kemudian memperluas harapan konsumen dan perbedaan yang terkait. Kemudian yang terakhir membantu perusahaan dalam meminimalisir pemborosan, pengurangan biaya, dan mencapai efisiensi ke seluruh proses supply chain gitu ya, atau rantai pasokan tersebut. Lanjut. Tujuan dari supply chain management ini yang pertama, kita punya mitra ya biasanya. Mitra dari rantai pemasok ini supply chain ya maksudnya. Jadi mitra dari supply chain ini bekerja sama secara kolaboratif gitu ya. Tadi kan kita kan ada supply management itu tadi ada pabrik atau distributor sebagainya itu tadi kan. Nah, dia tuh harus bekerja sama secara kolaboratif pada tingkat yang berbeda. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memaksimalkan produktivitas sumber daya serta adanya standar di situ, membangun proses standar, juga menghapus upaya duplikat dan meminimalkan tingkat persediaan gitu. Jadi ini nggak ada upaya duplikasi atau misalnya ada orang gitu ya harusnya ke A dia ambil sedikit untuk diberikan ke B, itu nggak bisa seperti itu dengan adanya supply chain management seperti itu. Jadi kayak minimalkan orang-orang yang agak nakal di dalam pendistribusian barang seperti itu. Kemudian yang kedua, meminimalkan biaya rantai, utamanya ketika ada ketidakpastian ekonomi di perusahaan mengenai keinginan mereka untuk menghemat modal. Jadi di sini kita juga meminimalisir juga bagaimana kita mendistribusikan sebuah barang gitu ya, karena bisa jadi ekonomi di perusahaan sedang tidak baik gitu ya, sehingga perusahaan tersebut harus menghemat modal bagaimana gitu ya dengan adanya supply chain management ini. Kemudian yang ketiga, diperlukan produk yang hemat biaya, jelasnya itu murah gitu ya, tetapi manajer dari rantai pasokan manajemen supply chain management ini perlu berkonsentrasi pada penciptaan nilai bagi pelanggan mereka. Jadi walaupun dia itu produknya biaya murah gitu ya, tapi kualitasnya tetap terjamin. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu beli barang gitu ya, terus misalnya yang datang pertama bagus gitu, yang kedua nggak bagus, so pasti kan kamu akan, aduh aku nggak mau beli lagi di sini ya, semacam kayak gitu. Jadi walaupun biayanya murah, kita harus tetap menjaga kualitas dari barang tersebut. Di yang ketiga, yang keempat gitu ya, melebihi harapan pelanggan secara teratur adalah cara terbaik untuk memuaskan mereka. Jadi sama seperti tadi, kita harus memberikan barang dengan kualitas yang baik sehingga kita sebagai customer gitu, kita kayak wah bagus banget nih, ini rekomendasi banget dan sebagainya, kayak semacam kayak gitu sih.
Jadi kalau misalnya barang yang diterima oleh pelanggan itu melebihi ekspektasi, tentu akan membuat sebuah kepuasan dalam diri pelanggan itu, sehingga rantai itu akan berjalan terus-menerus gitu. Kemudian jadi peningkatan harapan ke klien untuk variasi produk yang lebih tinggi. Misalnya kalau kamu bikin produk satu gitu, harus ada variasinya. Mungkin nggak semua orang suka produkmu, jadi dia harus bervariasi gitu. Kemudian barang juga disesuaikan, misalnya nih kalau misalnya baju gitu ya, baju kamu jualan baju gitu kan harus ada season. Kalau di luar negeri itu ada seasonnya, jadi ada season summer, ada yang apa namanya musim semi, musim dingin, nah kayak gitulah, semacam seperti itu. Atau misalnya ada juga penawaran, misalnya di musim dingin nih, ada diskon sebagainya, semacam kayak begitulah. Jadi kayak lebih murah itu semacamnya gitu. Itu disesuaikan aja. Kemudian untuk memenuhi harapan konsumen, pedagang perlu memanfaatkan inventaris sebagai sumber daya bersama dan memanfaatkan teknologi manajemen pesanan terdistribusi untuk menyelesaikan pesanan dari sipol optimal dan rantai pasokan. Jadi dalam memenuhi harapan konsumen itu, kita sebagai pedagang atau produsen gitu ya, inventaris itu mungkin sumber daya apa yang bisa dimanfaatkan dalam mendistribusikan barang tersebut gitu, sehingga barang tersebut sampai tepat waktu dalam kondisi yang baik dengan kualitas yang baik, semacam begitu. Lanjut. 5 dasar komponen supply chain management. Yang pertama ada rencana. Jadi kita perlu mengembangkan sebuah rencana atau strategi untuk mengatasi bagaimana sebuah produk dan layanan akan memenuhi permintaan dan kebutuhan dari pelanggan tersebut. Pada tahapan ini, perencana terutama harus berfokus pada perancangan strategi yang menghasilkan keuntungan maksimal. Jadi dalam melakukan supply chain management ini kita harus membuat sebuah rencana gitu ya, sehingga kita bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal juga. Kemudian ada developing or sourcing gitu ya, pada tahapan ini, tahapan kedua, yaitu kita gitu ya berkonsentrasi membangun hubungan yang kuat gitu ya dengan pemasok bahan baku. Jadi kalau misalnya kita pabrik gitu kan, kita kan mengolah gitu ya, semacam kayak gitu ya. Misalnya gula gitu ya. Gula itu tidak berjalan kalau tidak ada tebu yang digiling gitu. Nah, apakah pabrik gula itu punya tebu? Ya belum tentu. Biasanya yang setahu saya itu ada petani tebu. Jadi petani tebu ketika dia panen, dia akan memasok gitu ya bahan baku tersebut, yaitu tebu, untuk digiling ke pabrik gula tersebut. Ya tentu aja dengan harga dan sebagainya. Nah kemudian di sini, jadi dalam developing and sourcing ini melibatkan tidak hanya mengidentifikasi pemasok ya, pemasok ini bahan bakunya yang dapat diandalkan, tentu saja pemasoknya kan nggak mungkin cuma satu gitu. Kita sebagai perusahaan yang agak besar gitu, kita harus punya beberapa pemasok lah yang bisa diandalkan. Jadi kalau ketika satu nggak bisa ngasih pasokan bahan baku, kita punya mitra yang lain macam begitu. Nah ini juga menentukan metode perencanaan yang berbeda untuk pengiriman. Sorry, ini ada macam-macamnya pengiriman bayaran produk. Ini bahasa Inggris, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, manufacturing or making of product gitu ya. Pada tahapan ini produk yang dirancang, diproduksi, diuji, dikemas dan disinkronkan untuk pengiriman. Di sini tugasnya manajemen supply chain ini tadi gitu ya, di manajemen rantai pasokan itu untuk menjadwalkan semua kegiatan yang diperlukan untuk manufaktur gitu ya. Manufaktur itu jadi pembuatan produk itu tadi, pengujian, pengemasan dan persiapan untuk pengiriman. Tahapan ini dianggap sebagai apa namanya ya? Kalau perusahaan itu mengukur tingkat kualitas barang, hasil produksi serta produktivitas dari pekerja ya. Biasanya jadi kalau di perusahaan itu ketika di manufacturing ini kita bisa sebagai manajernya atau supervisornya, kita juga bisa melihat gitu ya kualitas dari misalnya per bulan atau per tahun kita menghasilkan berapa banyak produk gitu. Terus juga produktivitas pekerjaannya itu misal kita punya 100 pekerja, apakah 100 pekerja itu
itu bekerja secara produktif dan efisien kan belum tentu juga. Mungkin ada yang leha-leha gitu ya. Kalau leha-leha ngapain gitu kan, itu akan menambah biaya dari perusahaan gitu ya. Jadi biasanya nanti ada proses namanya PHK semacam seperti itu. Kemudian ada deliver di sini. Produk dikirim ke pelanggan di lokasi yang telah ditentukan oleh pemasok gitu ya. Tahapan ini pada dasarnya adalah tahapan logistik di mana pesanan pelanggan diterima dan pengiriman barang sudah direncanakan sebelumnya. Tahapan pengiriman juga sering disebut sebagai logistik gitu ya, di mana perusahaan berkolaborasi untuk menerima pesanan dari pelanggan. Dia juga membangun jaringan gudang, memilih operator untuk mengirim produk ke pelanggan, serta menyiapkan sistem faktur untuk menerima pembayaran. Sistem faktur tahu ya, jadi kalau misalnya kita beli barang gitu, ada kayak notanya gitu, nah kayak gitu. Kemudian ada return, ya. Dalam tahapan ini barang itu biasanya ada yang cacat, gitu ya, cacat atau rusak yang bisa dikembalikan ke pemasok gitu ya. Jadi kita sebagai customer gitu, kan kalian kalau beli produk, ada yang jahitannya robek atau gimana, misalnya kalau baju ya, itu kan harus ada return gitu kan. Nah, di sini juga sama gitu ya. Biasanya di sini perusahaan itu perlu menangani pertanyaan pelanggan, menanggapi keluhan mereka juga. Nah, tahapan ini ya sih sering cenderung menjadi bagian yang paling bermasalah gitu ya, karena ya itu tadi, apa ada bisa barang cacat yang lolos gitu ya dalam deliver, itu harusnya di situ dalam proses manufacturing making of product di sini juga ada sortir gitu ya, harusnya begitu. Jadi mengurangi tahapan return ini gitu. Oke, lanjut. Di sini ada 3 jenis aliran dalam supply chain management. Di sini ada vendor, ada sourcing, ada inbound storage atau kita ngomong transportation-nya, ada operation-nya, kemudian sama lagi ada transportasinya, kemudian ada customer distribution dan ada customer. Di sini ada material flow. Jadi kita bagaimana aliran barang gitu ya dari vendor sampai dengan customer. Kemudian information flow juga harus ada di sini. Dia kebetulan ada 2 di sini. Jadi selain vendor itu memberikan material flow, di sini juga ada information flow. Kemudian kalau customer ke vendor itu adalah namanya money flow atau aliran uang gitu ya. Bagaimana kalian mengalirkan uang tersebut gitu. Lanjut. Kemudian material flow. Aliran material ini meliputi kelancaran suatu barang dari produsen ke konsumen. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai gudang gitu ya, antaranya ada distributor, ada dealer, dan juga ada pengecer. Ya, tantangan utama yang harus dihadapi adalah memastikan bahwa material mengalir sebagai persediaan dengan cepat tanpa penghentian, gitu ya. Kemudian semakin cepat ia bergerak, lebih baik lagi bagi perusahaan karena meminimalisir siklus uang. Iya dong. Kalau misalnya barangnya nggak cepat datang gitu kan, berarti ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, semacam seperti itu. Nah, barang tersebut dapat mengalir dari konsumen ke produsen untuk segala jenis perbaikan atau ditukar dengan bahan akhir masa pakai. Akhirnya barang jadi mengalir dari pelanggan ke konsumen, mereka melalui agen yang berbeda. Jadi kita juga bisa gitu ya menukar barang gitu kalau nggak cocok gitu ya ke produsen, tapi dengan agen yang berbeda. Macam begitu. Lanjut. Ada information flow di sini. Nah, ini biasanya aliran informasi atau data terdiri dari permintaan penawaran. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu pasti tahu gitu ya, permintaannya itu berapa sih gitu yang dibutuhkan, terus ada pesanan pembeliannya, ada jadwal bulanannya, ada permintaan perubahan tekniknya, keluhan kualitas, laporan kinerja, pemasok dari sisi pelanggan sampai dengan ke pemasok lagi. Nah, kalau dari sisi produsen ke sisi konsumen, arus informasi terdiri dari persentase perusahaan, gitu ya. Ada penawaran di sini, kemudian ada konfirmasi biasanya kan ya, konfirmasi pesanan, pembelian, kemudian ada laporan tindakan, ya kan. Kalau misalnya kita mau beli barang gitu ya, ini maksudnya seperti itu. Kemudian ada rincian, ada pengirimannya, laporan inventaris dan juga fakturnya. Kemudian, sorry, belum.
Apabila suatu supply chain atau rantai pasokan tersebut sukses, gitu ya, interaksi teratur diperlukan antara produsen dan konsumen, gitu ya. Dalam banyak hal, kita dapat melihat bahwa mitra lain seperti distributor, dealer, pengecer, penyedia layanan, logistik ini berpartisipasi nggak dalam jaringan informasi tersebut. Kemudian, selain itu, beberapa departemen di sisi produsen dan konsumen juga merupakan bagian dari lingkaran informasi. Oke, ini sudah tiba-tiba sudah ada gitu ya, yang WA gitu. Assalamualaikum Bu Zilfa, tadi saya sudah masuk Zoom. Apa namanya? Biasakan untuk kalau WA dosen itu disebutkan ya namanya siapa, terus apa namanya namanya siapa, terus dari golongan apa, semester berapa gitu ya, gitu ya. Ntar aku view namanya Atalah, ya nih bisa memberikan bukti. Oke ya. Jadi kalau mata kuliahnya Bu Fani harus siap-siap screenshot. Ada yang bilang, Bu, mati. Bedanya yang mati karena jaringannya atau baru telat, gitu, baru gabung. Gitu. Saya nggak tahu. Gitu ya. Kemudian, selain itu, di beberapa departemen, sisi produsen dan konsumen juga merupakan bagian lingkaran informasi. Ini kita perlu mencatat, oke, ini tambahan aja. Lanjut ke money flow. Ya. Berdasarkan faktur yang diajukan oleh produsen, jadi kayak semacam kayak nota pembelian gitulah. Klien itu juga meriksa kebenaran pesanan, ya kan? Kalau misalnya kamu pesen gitu kan, kira-kira barang yang dikirim sama yang kamu pesen sama enggak? Nah, kayak gitu kan. Nah, sama ini juga begitu. Jika klaim benar, uang mengalir dari klien ke produsen masing-masing. Jadi, kalau benar, ya kamu bayar dong ya ke produsen, kayak gitu sih. Nah, kemudian aliran uang juga diamati dari sisi produsen ke klien dalam bentuk mata debit, debit gitu ya, yang debit ini. Jadi kadang-kadang kita kalau biasanya itu pesen barang yang besar gitu ya, kayak besar banget gitu, kan kita juga harus membutuhkan uang yang banyak untuk membayar gitu ya. Nah, biasanya kan kita nggak mungkin kasih uang kayak cash gitu ya, jadi kita pakai debit aja, tinggal pakai apa kalau sekarang itu ya, mobile banking dan sebagainya. Assalamualaikum terus ya. Keluar Zoom tidak dapat mengikuti, terima kasih banyak. Jadi keluar Zoom dan tidak dapat mengikuti perkuliahan, terima kasih banyak. Rera, ya Mbak Rera, nanti kalau saya ingat ya. Oke, siap, sudah ada buktinya. Baik. Kemudian tingkatnya untuk mencapai rantai pasokan yang efisien dan efektif, penting untuk mengelola 3 aliran dengan benar, gitu ya, supaya meminimalisir upayanya, gitu ya. Ini adalah tugas yang sulit bagi manajemen supply chain, gitu ya, supply chain management untuk mengidentifikasi informasi mana yang penting dalam mengambil sebuah keputusan. Lanjut, selain kita membahas yang 3 tadi, yang kayak faktor yang juga berpengaruh itu adalah transportasi, gitu ya. Nah, transportasi atau pengiriman diperlukan untuk pasokan yang tidak terputus. Maksudnya, ini bahasa Inggris ya. Jadi kayak translate-nya agak-agak itu ya. Jadi pengiriman kita kan biasanya mengirim suatu barang itu menggunakan alat transportasi. Nah, bagaimana kita memilih sebuah transportasi yang kira-kira lancar gitu ya, terus nggak lama dan sebagainya. Nah, karena di sini ada ini faktor-faktor ini juga yang berdampak pada pengiriman. Yang pertama adalah ketidakpastian, ketidakstabilan ekonomi gitu ya, harga bahan bakar ya, misalnya bahan bakarnya tinggi, otomatis transportasinya juga pikir-pikir, kamu biasanya segini ya, mahalin lah kayak macam begitu.
Kemudian ada harapan pelanggan, ada globalisasi, teknologi improvisasi, pengubahan industri transportasi, dan undang-undang perburuan. Nah, ini macam-macam faktornya gitu ya. Kemudian elemen utama yang mempengaruhi transportasi, yang utamanya yang pertama adalah keputusan jangka panjang, keputusan operasi jalur, kemudian dan pilihan dan mode operator, kemudian operasi tingkat dermaga. Oke, sorry. Ini anak saya agak rewel. Oke, kita lanjut ya. Untuk faktor-faktor utama transportasi, yang pertama long term decision gitu ya, di mana manajer transportasi harus ini agak rumit nih. Jadi intinya dia harus memilih sebuah angkutan gitu ya, utama yang paling penting. Gitu. Misalnya kita jasa pengirimannya apa, nah itu kita harus punya gitu ya, punya daftarnya, dan kita harus memutuskan apakah kita memakai jasa pengiriman ini dalam jangka waktu yang panjang atau enggak nih, macam kayak gitu. Nah kemudian apa nih yang ini ya, selanjutnya pokoknya intinya long term decision itu bagaimana kita membuat sebuah keputusan untuk memilih gitu ya, memilih angkutan utama yang digunakan untuk yaitu kegiatan distribusi tadi. Kemudian ada lane operation decision. Jadi dia kita harus berkolaborasi juga gitu ya pada angkutan pengirimannya gitu ya. Kita juga harus tahu juga dia punya misalnya mengirimkan gitu ya, mengirimkan barang gitu ya, misalnya kita mengirimkan ke arah Surabaya sampai ke Bali gitu. Kira-kira jalur yang terpendek yang mana sih? Nah, kayak semacam gitu loh. Nah, itu untuk apa sih? Karena kalau misalnya jalurnya panjang gitu, pasti biayanya juga yang dikeluarkan juga banyak gitu. Ya kan? Pertama apa? Ya pertama makan supirnya mungkin ya. Kemudian kalau kita masuk tol itu kan semakin panjang kan semakin mahal juga gitu ya. Kemudian ada bahan bakarnya sehingga biayanya membengkak gitu. Makanya kita harus ada lane operation decision. Jadi jalurnya itu harus ditetapkan ke sini nih kayak gitu. Nah ini ya. Pokoknya intinya dia bagaimana menekan biaya transportasi gitu, dan kalau bisa ditekan tapi sampainya juga cepat, macam kayak gitu. Kemudian ada choice dan mode of carrier gitu ya. Ini juga sama, kita memilih mode transportasi ya, mau yang kayak apa ya. Misalnya ini layanan peti kemas kereta api mungkin menawarkan paket yang hemat biaya dan efektif dibandingkan dengan transportasi motor gitu ya. Maksudnya motornya motor mobil gitu ya. Jadi dia yang darat gitu ya. Itu lebih cepat yang pakai kereta api misalnya. Nah, saat membuat sebuah keputusan, manajer itu juga harus mempertimbangkan kriteria yang harus dipenuhi. Misal kayak waktu pengirimannya, tanggal khusus persyaratan penanganan, dan unsur biaya yang akan menjadi faktor yang penting. Oke, selanjutnya ada dock level operation gitu ya, di mana di sini merupakan keputusan yang paling akhir gitu. Jadi kalau yang tadi itu kita masih merencanakan, kalau yang dock level operation ini itu udah terdiri dari macam-macam. Misalnya perencanaannya, rutenya, jadwalnya gitu ya. Nah ini untuk yang dock level operation. Di sini misalnya gitu ya, lagi-lagi kereta contoh di sini. Jika kereta sedang dimuat jadi kereta tersebut gitu kita pesan untuk pelanggan yang berbeda gitu ya. Kemudian kita juga harus memastikan gitu ketika keretanya ini di
stasiun akhir gitu kan, pasti setelah stasiun akhir dia itu apa ya, harus berhenti gitu ya, berhenti, kemudian karena pesanannya berbeda pasti di situ ada dua ya, udah ada dua alat transportasi yang akan mengirimkan ke tempat A dan ke tempat B. Nah, kayak gitu. Nah, A dan B ini bagaimana bisa apa ya ngomongnya ini, mencari rute yang paling efisien gitu ya. Oh, aku tahu maksudnya. Nah, kalau yang ini itu misalnya kita yang tadi ya sama seperti kereta api. Jadi kita di kereta api itu kita memberikan ada dua pesanan A sama B. Nah, kalau kereta api itu kan nggak mungkin. Misalnya kita sama-sama ke Bali nih, sama-sama ke Bali. Satunya ke Bali, satunya ke arah Banyuwangi kota. Nah, kalau misalnya kita ngirim barang itu dari Surabaya ke Bali gitu ya, pakai modal transportasi kereta, kita harus tahu pemberhentian di akhir itu di mana sih, ya kan? Kalau ke Bali mungkin yang terakhir di stasiun apa kalau yang terakhir itu kan? Nah itu harus kita udah ada itu alat transportasinya yang menunggu di situ. Jadi dia udah ambil barang tersebut sehingga dia bisa nanti lanjut ke arah Bali. Nah, yang B bagaimana? Kita juga harus tahu juga kota B ini dia lebih dekat stasiun yang mana? Stasiun yang akhir sama seperti yang A atau sebelum stasiun yang A? Ya, stasiun yang A. Jadi kita juga harus kayak harus memastikan gitu. Macam seperti itu. Itu untuk yang block level operation. Lanjut ke warehouse gitu ya. Warehouse ini kita sebut gudang gitu ya. Pergudangan memainkan peran penting dalam proses supply chain gitu ya. Dalam industri saat ini tuntutan dan harapan pelanggan sedang memenuhi perubahan yang luar biasa. Tentunya kita ingin gitu ya barang bagus, harganya murah gitu ya. Bagaimana gitu ya? Kita dapat mengatakan bahwa manajemen fungsi pergudangan untuk penggabungan yang berbeda dari teknik, IT, sumber daya manusia, dan keterampilan dari rantai pasokan. Jadi di sini, di gudang ini tentu ada kolaborasi gitu ya, baik dari bagaimana tekniknya, terus IT itu mungkin di bagian untuk pendataannya ya, bagaimana dia mendata jumlah barang yang masuk, jumlah barang yang keluar, kemudian mungkin berapa biayanya dan sebagainya. Kemudian ada sumber daya manusia dan keterampilan rantai pasokan tuh yang tadi itu ya, supply tadi. Untuk menetralisir efisiensi fungsi masuk, sangat ideal untuk menerima material. Nah ini ya, yang ini yang penting sih kalau menurut saya. The Warehouse Management System atau WMS ini mengarahkan produk ke lokasi penyimpanannya di mana mereka harus disimpan. Fungsionalitas yang diperlukan untuk penyelesaian dan optimalisasi fungsi penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman kemudian diberikan. Jadi sebelum kita nggak bisa gitu ya langsung mengirim barang itu dari pabrik langsung ke customer itu nggak mungkin gitu ya, karena pasti membutuhkan sebuah gudang. Nah, dari gudang itu baru kita sortir istilahnya mana yang harus didistribusikan. Karena satu gudang besar itu pasti dia mendistribusikannya nggak cuma satu tempat, tapi banyak tempat. Nah, ini gunanya untuk the warehouse management system, itu yang maksudnya seperti itu. Kemudian ada sourcing dan procurement, gitu ya. Ini ada sumber daya dan pengadaan gitu, ini juga bagian terpenting. Jadi perusahaan memutuskan apakah ingin melakukan ini maksudnya adalah perusahaan sumber dan pengadaan. Ini mungkin lebih ke arah ini make and buy gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah barang gitu ya, itu ada yang bahan baku kan, bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Nah, pasti kalau bahan jadi ini adalah hasil keluaran dari perusahaan tersebut. Nah, untuk make and buy gitu ya, jadi perusahaan itu juga harus memikirkan, misal nih,
ada bahan mentah sama bahan setengah jadi. Kira-kira kalau saya membuat sendiri, ya berapa sih biaya yang harus dibutuhkan untuk membuat? Terus habis itu kita juga harus membandingkan berapa biaya yang kita keluarkan jika kita beli barang yang setengah jadi itu, baru kita olah lagi. Itu berapa? Nah, kira-kira lebih murah yang mana nih? Nah, macam seperti itu. Jadi kalau kita membuat sama membeli itu murah yang mana? Kalau misalnya kita membuat lebih murah, tapi bedanya dengan membeli itu nggak terlalu besar, ya mendingan beli. Kayak gitu. Jadi kayak tetap ngitung untung atau profitnya gitu lah. Atau ruginya itu juga harus dihitung. Ini untuk sourcing and procurement. Ini nanti mungkin pada materi selanjutnya ya. Kemudian ada return management. Jadi ini ada manajemen pengembalian, gitu ya. Ada 3 pilar yang mendukung proses manajemen pengembalian. Yang pertama adalah kecepatan, visibilitas, dan pengendalian, gitu ya. Kalau kecepatan adalah suatu keharusan untuk memiliki manajemen pengembalian yang cepat dan mudah, gitu ya, serta mengotomatisasi keputusan mengenai apakah akan dilakukan pengembalian material tersebut, terus bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana alurnya dan sebagainya ya. Terus siapa aja profil penggunanya yang mau mengembalikan barang dan sebagainya. Kemudian ada visibilitas, gitu ya. Untuk meningkatkan visibilitas atau prediktabilitas, informasi perlu ditangkap pada awalnya dalam proses tersebut. Idealnya sebelum mengirimkan kembali barang, gitu ya, ke dok menerima. Jadi dok itu maksudnya dermaga sih. Dermaga itu mungkin bisa dibilang tempat penerimanya gitu, semacam kayak gitu. Nah, pendekatan yang paling efektif dan mudah diterapkan adalah memperoleh visibilitas dengan menggunakan web, gitu ya, ada integrasi operator dan mengidentifikasikan kode barang, gitu ya, barang. Nah, ini pasti kerjanya anak IT di sini, ya. Bagaimana kamu membuat sebuah web, manajemen, kemudian kamu menghitung barang ini berapa, gitu, barang yang sudah keluar berapa dan sebagainya. Kemudian selanjutnya di pengendalian, gitu ya. Dalam hal manajemen pengembalian ada namanya sinkronisasi pergerakan material yang merupakan masalah umum, gitu, yang perlu ditangani. Jadi dalam pengendalian ini kita juga harus tahu barang kita itu bergerak kemana. Jadi semacam kayak tracking ya, semacam itu. Nah, di sini poin utama dalam kontrol. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap peraturan. Jadi ada peraturannya atau prosedur yang jelas, gitu ya. Kemudian ada rekonsiliasi dan disposisi akhir pada jaminan dari kualitas tersebut. Jadi apakah benar yang direturn, gitu ya, barang yang cacat, atau hanya kadang-kadang customer yang ya cari-cari alasan semacam kayak gitu, cari-cari alasan untuk mengembalikan produk pada sebenarnya produknya nggak ada salah, gitu, kayak semacam begitu sih. Itu untuk pengendaliannya. Lanjut ke post sale service. Habisnya tuh dicek dulu. Nanti dicek dulu, nggak bisa. Dicek dulu. Oke, ini post sale service, sorry ya. Jadi layanan pasca penjualan. Jadi kalau misalnya di sini itu biasanya layanan pasca penjualan itu misalnya penjualan suku cadang, misalnya kita jualan mobil, gitu ya, ada suku cadangnya enggak, kemudian ada pemasangan upgrade, mau upgrade atau enggak untuk, atau maksud saya itu upgrade barangnya, gitu ya.
Kemudian ada kinerja inspeksi, pemeliharaan dan perbaikan, menawarkan pelatihan dan pendidikan dan konsultasi. Ini misalnya untuk barang-barang kayak industri ya. Misalnya apa ya? Saya itu contohnya apa ya? Saya itu kurang pintar untuk memberikan contoh. Jadi kalau kayak misal enggak. Nah, ini yang post sales service ini untuk ini ya barangnya tadi itu apa namanya? Barang penggilingan tebu itu, misalnya dia rusak. Nah, kita ke service centernya gitu ya, ada nggak suku cadangnya, terus misalnya penggilingan tebunya ini punya motor geraknya berapa, saya mau upgrade nih, saya mau ganti, saya ganti yang lebih tinggi misalnya motornya, sehingga kinerja penggilingan tebunya lebih cepat, itu juga bisa di post sales service ini. Semacam kayak gitu sih. Jadi di sini ya fase keputusan dapat didefinisikan sebagai berbagai tahapan yang terlibat dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain management gitu ya. Dimana kita juga harus mengambil sebuah tindakan atau keputusan terkait beberapa produk atau layanan gitu ya. Nah, di dalam manajemen rantai pasokan ini atau supply chain management itu membutuhkan arus informasi, produk, juga dana gitu ya, yang dibagi menjadi 3 keputusan. Nah, ini 3 keputusan yang terkait ini gitu ya, itu akan dilakukan atau saya jelaskan pada minggu selanjutnya. Sepertinya begitu, ya kan? Karena di sini kalau menurut apa namanya e-learningnya itu SCM manajemen itu ada 2. Jadi minggu ini dan minggu depan semacam itu. Baik, di sini ada Putri Salsabila Fahira, ada Ilham Nugraha ya. Mungkin nanti bisa diinformasikan kepada teman-temannya. Ya. Kalau dia telat berarti dia tidak punya bukti kalau dia kuliah. Baik, apakah ada pertanyaan? Ini nggak tahu, aku yang open kamera ini cuman 2 orang. Ya, open kamera. Luar biasa. Ya. Makasih Mbak Puji Rayu, Mbak Desti. Oh, semakin banyak. Aku ngomong gitu tuh langsung banyak yang open kamera tuh. Makasih Mbak Desti, Mbak Puji, Mbak Indah, kemudian ada Tanti, kemudian ada Rifki sama Rockis. Oh, kan? Emang gitu, mahasiswa itu emang harus gitu. Ada yang anggap-anggap ya. Gitu ya. Pokoknya intinya sebenarnya supply chain management itu adalah bagaimana sebuah manajemen itu mendistribusikan sebuah barang. Gitulah. Saya yakin sebenarnya anak TIF juga paham gitu ya. Ya, masalah sinyal nggak apa-apa, Mas Arief. Sinyal. Susah ya kalau ngomong sinyal ya. Kalau menurut saya itu kayaknya harus dibawa tower gitu ya, biar cepet. Ini nggak ada tuh. Atau kalau perlu kamu pasang parabola gitu ya, bikin parabola gitu, jadi cepet. Oke, ini saya admit ya. Baik, selamat datang Mbak Putri. Belum ya, joining. Ada pertanyaan? Belum. Rifki gini. Enggak. Lanjut aja. Lanjut tugas, apa lanjut selesai, aku juga nggak ngerti. Ya. Oh, saya sih kayaknya sih kalau lihat dari muka-mukanya ini, ngomongnya gini, nggak ada tugas, Bu. Jangan. Minggu depan aja, Bu. Gitu. Nanti minggu depan tanya lagi, minggu depan lagi, Bu. Gitu ya. Emang mahasiswa suka gitu. Gitu. Nah. Oke, Mas Rocky, sip. Ya, emang mahasiswa gitu sih. Zaman saya kuliah mah tetap gitu ya. Sekarang apalagi. Nih, tak bonusin ini. Ya.
Rafliansyah sama ini. Baik. Ini berarti ada 100, berarti ada berapa nih? 113 ya. 112. Ya, 112. Saya bersyukur ya. Kenapa kok saya bersyukur? Karena alhamdulillah kelasnya banyak gitu ya. Pak Denny waktu itu kayaknya semacam komplain gitu ya. Kok ini reguler dikit ya? Ini berarti saya senang ya. Berarti nggak tahu apa karena aku galak gitu ya. Jadi takut semua jadi datang gitu ya. Aku juga nggak ngerti ya. Karena biasanya kalau Bu Fani suka itu Bu, suka di lock gitu Bu. Jadi kan kelihatan. Apalagi suka ngubah-ngubah itu apa presensi kan saya takut Bu kan gitu biasanya. Jadi tiba-tiba mendadak menjadi itu ya, menjadi rajin gitu ya. Oke. Aktif ya, aktif reguler ya, karena yang Bondowoso sepertinya praktikum. Esensi, tak lihat ya. Golongan A. Oke. Ini golongan A ada ya, hadir ya, harusnya ya. Tadi ada Rafli ya, datang terakhir, iyalah. Dwi Nur Elisa ada nggak? Golongan A? Hadir, Bu. Loh, Mbak Dwi Nur Elisa. Tadi lupa Tapi kok belum nggak? absen. Nah, ini tinggal gregetan. Oke. Hari ini aku baik ya. Saya nggak cek attendance-nya. Aku percaya aja lah 111 ini oke lah. Ya. Saya anggap kayaknya rasa-rasanya banyak yang datang gitu ya. Jadi aku nggak perlu absen ya. Jadi yang nggak datang, alhamdulillah hari ini Bu Fani agak baik gitu ya. Bersyukur. Oke, Diki Putra Effendi, ada nggak? Nah, iki. Kok mari ngono tak ganti absen, arek WA, repot iki ngene iki. Ya. Diki Putra Effendi ada? Ketua kelas golongan C. Siapa? Hadir, Bu. Muhammad Hasan. Muhammad Hasan ya? Enggak, Bu. Oke. Diki ada nggak Hasan? Coba kamu cek di partisipanmu tuh. Kamu sebagai ketua kelas harus bertanggung jawab. Temanmu ada apa enggak nih? Ada? Nggak ada ya? Bu. Nggak ada ya. Berarti kalau protes nanti ke kamu ya. Nggak mau bukan. Tanya Hasan, gitu ya. Kemudian Muhammad Eldiansyah, ada nggak? Ini bukan juga ngecek nih. Coba Hasan, dicek. Izin masuk, Bu. Nggak izin masuk. Apa izin masuk? Izin konfirmasi. Nah, konfirmasi apa ya Pak? LD tadi sempat pesan WA ke saya mengabarkan kalau apa ya? Sepertinya beliau mengundurkan diri soalnya keterima di kedinasan, masih mengurus. Gitu. Enggak, Bu. Dinasan ya. Masih mau mengurus ke kemahasiswaan katanya. Oke. Makasih ya infonya Hasan ya. Oke, siap. Ya, kedinasan ya, diapa kedinasan ya. Kan itu duit ya. Langsung kerja, harapannya kan gitu. Aku oke lah kalau itu masalah itu. Oke, C udah, sekarang yang D. Brianti Bella Prasnivia. Ada enggak? Ketua golongan D. Di ketua golongan D. Bu. Ya, Rocky, siapa Ki? Oke. Kancamu ono apa enggak? Bentar. Ya, cekan sampai ono awakmu ngomong enggak ono berarti kok Brianti ki gak kongkon WA awakmu. Salahnya Rocky. Kalau di Zoom nggak ada, ini coba saya chat WA gitu ya. Ya enggak, jangan di Zoom aja. Oh, kalau di Zoom nggak join saya anaknya. Enggak join Oke. ya, bener ya. Oke. Jadi Oke. saksi loh, saksi. Ya. Siap. Kak Alfa ya kalau gitu. Muhammad Sultanul Adib Fahrudin. Coba, ini ada Ilham Nugraha ini anak mana? Ya Pak, Sultanul Adib. Ada enggak Rohis? Jika aku Wonten juga, Bu. Gimana? Nggak ada juga ini. Nggak ada juga ya. Iya. Oke.
Jadi kalau protes berarti minta ke ketua golongannya. Nanti kamu jawabnya, salahmu Kak Melo. Ya. Kayak ngono ya. Oke, self attendance. Ada lagi Nindya Dwi Silvia. Oke. Bentar, ini kakak kelas ya? Ini angkatan 19. Benar ya? Ya, ini kayaknya angkatan sebelumnya nggak lulus. Nikah ini kayaknya. Susah ya, cewek-cewek kalau nikah itu udah nggak mikirin kuliah. Mikirin sama suaminya, ya yang halal Bu, gitu. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Apa perlu dikasih tugas? Silakan berbicara. Apakah perlu dikasih tugas? Ini wajahnya senyum, 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 kasih kode ke temennya, ojo jawab, awas kon lagi jawab, Mana ya? Karena setahu saya Pak Nugroho paling suka ngasih tugas. Oke. Gimana? Ada tugasnya apa enggak? Dan jawab ini berarti tugas loh. Tak akan ngerangkum ya. Tak akan ngerangkum sing mau. Gaya tulisan tangan. Tulisan tangan kan nggak iso ya. Boten Bu. Tulisan tangan nggak iso. Di copy paste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Saya Haniatul Khairiyah dari Produktif D. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Saya ingin memohon bantuannya bahwasanya saya mengalami gangguan internet sehingga saya keluar dari Zoom serta pemaparan materi dan tidak bisa join lagi. Mohon kebijaksanaan Ibu. Oke, siapa jenenge Haniatul. Ini nih kita ngecek. Saking wedine arek ya. Haniatul. Oh, udah Mbak, tenang ya. Nanti temennya dikasih tahu ya yang Hani. Tenang, udah nggak diapa-apain sama Bu Fani. Ketakutan banget ya. Kayaknya efektif ya kayaknya ya. Akhirnya datang semua ya, takut ya. Utamanya yang punya itu ya, beasiswa hati-hati deh. Jadi aku nggak mau ya ada WA gitu ya di akhir semester atau apa namanya pas UTS, Ibu saya mahasiswa dengan beasiswa bla 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 bla, mohon Bu bantuannya untuk presensi saya. Ya mau aku ya itu berarti salah Anda sendiri. Oke, nggak ada pertanyaan, tidak ada yang setuju untuk ada tugas. Kayaknya Rizky dari tadi gini. Rizky dari tadi Permisi, gini. Bu. Ya, Mas Fikri. Golongan B sudah di absen. Ya apa? Golongan Bembo. Saya belum ngomong barusan. Oh, Fikri minta ngomong. Oke. Nah, kita harus biarkan Fikri ngomong. Nah, Fikri ini ketua golongan ya? Bukan. Oh, maksudnya? Saya mahasiswa biasa, Bu. Oh, mahasiswa biasa. Terus awakmu lapo? Anu ta? Fikri sing jenengmu sapa? Fikri Askia Zamzam apa Fikri Maulana Muzahidin? Yang pertama, Bu. Yang pertama itu sapa? Fikri Askia Zamzam. No, jaluk diceluk. Ngono ta maksudnya? Iki ketara iki. Kan ngetok iya. Berarti iki pas kuliah aku mau mangan mie ya. Mangan mie apa ngegame iki kaya ani kok Kalau barusan ke belakang sebentar, Bu. Mendengarkan apa? Bagian circle itu. Circle apa? Aku gak ngomong circle. Markup. Angel iki. Iki mata kuliah sapa circle. Kalau circle, takut Adam. Ya Dam. Kena circle mau yang dijelas Bukan. Guyang, guyu ae iku. Lan lah. Rokis, ngono circle enggak? Circle sapa iku lho. Ya Allah, ruwet ya kan. Astagfirullah Fikri, jadi tegar ya. Ya. Ada lagi nih katanya Rifki. Mungkin studi kasus, Bu. Oh ya. Muhammad Ibnu Abdurrahman. Nggak tahu nih golongan mana. Minta ada
minta ada anu ya, kayak sepertinya dia minta itu, minta ada apa tugas ya. Jadi kalian berdasarkan ini ya, Muhammad Ibnu Abdurrahman ini ada tugasnya ya, silakan bikin studi kasus gitu ya. Ini ngomong mungkin studi kasus Bu, nah, Aidil Ibnu jadi Rifki ya. Berarti tugasnya mungkin yang minta tugas hanya Ibnu Bu, katanya Fasta ya. Sepertinya nggak tahu, Ibnu ini itu mana ya, golongan apa ya? Golongan apa kira-kira? Muhammad Ibnu, golongan A. Berarti anak golongan A bikin tugas studi kasus ya. Studi kasus tentang SCM. Oke, nanti tak bikinin linknya. Khusus ya, sesuai permintaan anak A gitu ya. Ini sopo tuh ya. Muhammad. Nah, namanya Muhammad Ibnu Abdurrahman, Smarter YBM tulisannya gitu. Jadi golongan A semua silahkan bikin tugas tentang studi kasus SCM itu ya. Dikumpulkan hari ini jam 23.00 ya. Ngono ya. Ngono gitu tulisannya ya. Sesuai permintaan aku ya. Janganlah Bu, katanya Puji Rahayu, ngeri sih mainnya hebat, semangat golongan A ya. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi 23.00 nanti saya cek golongan A ya. Ada yang nangis, kamu nangis ke Ibnu ya nanti ya. Saya tidak menerima ini ya, tidak menerima ini. Aduh, baru reset season, bukan main ya. Kayaknya justru rame di chat gitu ya. Ya itu ya. Apa golongan lain ada yang mau mencanangkan diri gitu ya? Jadi golongan A silahkan Anda bekerja sama bikin studi kasus ya. Nanti dikumpulkan jam 23.00. Gimana Mas Ibnu? Testimoninya. Izin masuk Bu. Ya, izin masuk. Halo. Izin keluar ya nggak apa-apa. Maksud saya itu Bu tadi kan Bu Zulfa tanya kan ada pertanyaan apa tidak. Nah saya dari tadi itu sambil baca-baca di sini. Nah dilihat di Google itu ada kayak studi kasus gitu. Nah mungkin Bu Zulfa bisa jelasin Bu Zulfa kira-kira. Nggak usah. Kan sekarang dosen itu sebagai fasilitator. Saya nggak minta tugas. Nggak apa-apa. Kan saya sebagai fasilitator, memang mahasiswanya yang harus pintar, sehingga mahasiswa seperti Ibnu harus dijunjung tinggi gitu ya. Jadi memang tugasnya untuk golongan A gitu ya, itu membuat tugas studi kasus untuk SCM. Nggak apa-apa kan, misalnya perusahaan, apa contohnya, gudang garam. Gudang garam ini dia bergerak di bidang rokok. Nah, bahan bakunya apa sih? Ya kan? Sesuai itu kan bahan bakunya misalnya tembakau. Nah, kamu cari tembakau misalnya di kota apa sih yang ada tembakau, kamu bikin sebuah studi kasus contoh. Gak apa-apa, bagus ya. Tadi pabrik gula itu juga bisa kan? Nah, seperti itu. Ya, khusus golongan A. Oke. Minggu depan golongan B. Tenang ya, dapat semua kok. Golongan C, golongan D nanti ada lagi ya. Oke ya. Gitu ya, nggak usah bersedih Mas Muhammad Ibnu, nggak apa-apa ya. Nanti studi kasusnya itu kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya, gitu ya. Apa-apa ya Mas Ibnu, nggak apa-apa. Nanti kamu phone friend ya. Nanti Mas Ibnu minggu depan harus kasih tugas ke temennya golongan lain. Jadi Anda siap-siap ya. Golongan lain minggu depan dikasih tugas Mas Ibnu. Ya Mas Ibnu ya, gitu ya. Mas Ibnu ya. Jadi Anda nanti bertugas memberikan tugas ke golongan lain kayak gitu untuk minggu depan. Jadi saya mau ada interaktif juga. Jadi minggu depan selain saya menyampaikan materi, nanti dari golongan A akan kita kasih sampelnya beberapa orang untuk presentasi studi kasusnya yang membahas tentang SCM itu tadi. Nah, minggu depannya lagi Mas Ibnu ngasih tugas ke teman-temannya, itu golongan lain. Kan sedang golongan di BCD sih ono ya, apply ya. Jadi nanti kamu bisa nuroki guya guyu, aku Adam,
apa sing Rifki singkit mau sibuk karo HP ini ya itu ya karo iku aku sak golongan apa enggak karo ya itu ya Mas Ibnu ya oke kalau kayak gitu sudah tidak ada pertanyaan ya untuk golongan A siap-siap besok minggu depan gitu ya untuk presentasi studi kasus yang telah Anda buat untuk SPM itu kalau dari saya. Sekian, terima kasih untuk 109 yang sudah hadir, gitu ya. 109 yang sudah hadir, terima kasih. Selamat siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.